Baik, selamat sore Pak Ega, selaku owner dari Noodle Bar Mungkin. Apa kabar hari ini? Semoga harinya baik dan juga menyenangkan. Saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Jadi saya Niha, desainer yang memegang proyek redesign Noodle Bar and Restaurant Malihin ini, yaitu milik Pak Ega. Lalu sebelumnya, dimohon untuk siapapun yang melihat video ini, segala aset yang ada di dalamnya adalah milik perusahaan Malihin, dan dimohon untuk tidak menyalahgunakan atau mempublikasikan apapun yang ada di dalamnya tanpa izin dari yang bersangkutan. Baik, jadi saya akan mempresentasikan hasil desain saya, yaitu proposal commercial project Mongheng. Jadi di dalamnya itu ada segala proses desain sampai juga hasil desainnya. Untuk proses desainnya itu ada seperti brand identity, ada profil project, konsep and style, sampai dengan hasil dari segala proses tersebut. Jadi berikut adalah company profil dari Wang Liheng. Saya akan mereview kembali data yang saya dapatkan dari Bapak Ega. Jadi Wang Liheng itu berdiri paling akhir dari usaha milik perusahaan Wang, dan usaha FMN ini baru sekitar 10 bulan kalau terbentuknya Bang, karena owner yaitu Bapak Iga sendiri memiliki interest terhadap makanan Chinese ketika beliau traveling ke China, kemudian memiliki keinginan untuk membawakan cita rasa otentik Chinese itu ke Indonesia, terutama Solo, karena Solo belum memiliki bakmi yang seperti milik Wang Liheng. Jadi Wang Liheng ini buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam, melayani dine-in dan juga delivery. Bisa menghubungi melalui Instagram Wang Liheng yaitu @wang.li.heng. Nah, untuk brand identity dari Wang Liheng ini sendiri melalui riset dari Prada, yaitu bentuk logo harimau dengan tulisan aksara Chinese Wang. Wang Liheng ini berlogo harimau karena Wang merupakan bar dengan makanan fusion dan budaya makan yang disesuaikan dengan budaya yang ada di Solo, yaitu Jawa. Maka hewan yang ada di Jawa dan China adalah harimau. Kata Wang Liheng sendiri memiliki arti anak yang diberkati oleh Tuhan. Untuk company, untuk family description-nya, jadi Wang Liheng ini memiliki Prakoso, yaitu Bapak, dengan kepemilikan usaha perseorangan. Jadi misinya itu menjadikan perusahaan F&B yang ingin membawakan cita rasa otentik China ke Solo. Untuk visinya adalah membuka kedai bakmi dengan konsep fusion food dan membuka kedai bakmi dengan konsep otentik Chinese food. Dan Bapak Ega sendiri memiliki rencana pengembangan bisnis, yaitu membuka pabrik mie untuk supplier kedai Wang Liheng. Karena kedai Wang Liheng sendiri membuat mie di dalam kitchen milik restoran tersebut sendiri. Lalu membuka kedai Malihan dan konsep otentik full, memperbaiki elemen pembentuk interior kedai Malihan, lalu desain kedai harus memperhatikan feng shui. Untuk karyawannya sendiri ada 32 orang, 8 waiters, 2 kasir, 2 admin sosial media, 2 floor manager, dan juga 18 karyawan yang bekerja di area dapur dan juga pelayanan. Untuk project title ini sendiri adalah perancangan model bar restoran Malihan dengan konsep desain Chinese modern style. Dengan konsep desain ini, perancangan ini menggunakan Chinese modern style yang mengutamakan unsur simetris, geometris, dan sesuai order, dengan suasana ruang yang hangat serta mengambil karakteristik budaya Cina secara konfusianisme dan juga feng shui. Jadi di sini konfusianisme itu lebih ke pengaturan furniture yang dominan dengan square, dan feng shui ini lebih ke sistem bisnis yang bersifat menyambut sebagai orientasi utama, dan juga seperti penggunaan furniture yang berbentuk bujur sangkar atau bundar guna adanya aliran qi dalam feng shui itu sendiri. Dan untuk project background-nya, jadi owner yaitu Bapak Iga itu memiliki kekhawatirannya. Kalau Noodle Bar itu sebenarnya adalah menggunakan pelayanan yang fast flow, sedangkan customer yang datang itu seperti keluarga dan berlama-lama ada di dalam Noodle Bar tersebut. Jadi mereka itu menggunakan pelayanan yang slow flow. Lalu goals-nya adalah membuat Noodle Bar desain ini untuk employee, owner, dan juga customer yang menggunakan konsep-konsep seperti Chinese modern, feng shui, dan juga konfusianisme. Oke, jadi untuk masalah utama dari proyek ini sendiri, yang paling utama adalah flow dari pelanggan yang berantakan dikarenakan adanya miskonsepsi antara konsep dari owner dengan pemahaman customer. Sirkulasi customer dari pintu utama itu tertutup, sehingga parkiran mobil ini menutupi pintu depan karena tepat ada di berada pintu masuk dari Wang Liheng itu sendiri. Lalu untuk solusinya adalah merancang workflow pengunjung dengan penataan meja yang tidak padat digunakan untuk meningkatkan aliran qi itu sendiri dalam konsep feng shui dalam Noodle Wang Liheng. Lalu untuk spesifik sendiri untuk kitchen, yang workflow kitchen ini menjadi berantakan, tidak dapat menyesuaikan kecepatan pemesanan. Lalu solusinya adalah melakukan penataan interior yang memadai. Jadi saya akan membagi dua antara kitchen yang bersih dan juga kitchen yang kotor. Oke, batasannya sendiri adalah luasan area sebagai proyek panjangan itu 300 sampai 400 meter persegi. Bangunannya dibangun dari lahan kosong atau bukan renovasi, lalu bukan merupakan compound space. Jadi bangunan ini hanya berisi perusahaan milik Bapak atau
dan di berapa yaitu model baru. Oke, dilanjut untuk site analisis sendiri. Wang Liheng ini akan berada di lahan Jalan Saparwat 3, Kusumo Diningrat, RT 4, RW 5, Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Jadi menurut pandangan Feng Shui, pintu utama menghadap ke arah timur dan berhadapan dengan sungai. Sungai yang berhadapan dengan model baru Wang Liheng nantinya adalah Sungai Pepe, yang merupakan sebuah anak sungai yang mengalir membelah kota Solo dan juga bermuara di Bengawan Solo. Lahan tersebut berada di area pecinan. Sungai Pepe sendiri juga tidak luput dari pandangan kelompok sadar wisata Solo. Jadi di sini satu kompleks dengan Keraton Mangkunegaran dan arah berikutnya untuk mataharinya sendiri terbit dari arah bukaan terbesar Wang sehingga cahaya yang masuk itu cukup. Untuk arah anginnya dari timur dan selatan cukup besar karena langsung menuju jalan raya. Lalu yang merah adalah Serat Wang. Untuk tempat suara kendaraannya itu berlalu lalang namun tidak terlalu bising karena bukan jalan pantura. Lalu tidak terdapat lahan persawahan atau perkebunan karena berlokasi di kota, namun di area set terdapat beberapa pohon besar. Berikut adalah layout planning yang saya rencanakan untuk model baru Bapak. Jadi yang merah itu adalah pembagian areanya, dan yang hijau adalah pembagian furniture-nya. Jadi menggunakan furniture yang tidak padat. Lalu berikut adalah zoning dan grouping. Untuk zoningnya dibagi menjadi private area, service area, dan public area. Untuk private area ada office dan juga ruang karyawan. Untuk service area ada kasir, kitchen bar, sink area, pantry, dan lain juga kamar mandi atau toilet. Untuk public area adalah entrance, yaitu pintu masuk utama, lalu menuju dining bar, dan juga dining indoor area. Untuk konsep dan style yang akan saya gunakan untuk brand Wang Liheng Bapak yaitu modern architecture style. Jadi konsep pada perancangan ini menggunakan Chinese modern style yang mengutamakan unsur simetris, geometris, dan sesuai order. Lalu Chinese konsep ini menggunakan Konfusianisme dan juga Feng Shui. Jadi Konfusianisme di sini berupa penggunaan perabot yang dominan square, sedangkan Feng Shui diterapkan pada sistem bisnis yang berorientasi pada pelanggan yang datang. Jadi flow-nya itu bersifat menyambut sebagai orientasi utama. Lalu sehingga penjual melayani pelanggan itu menghadap pintu serta penggunaan warna yang lembut, meja bungkus angkat, dan guna adanya aliransi antar keluarga dan penataan meja tidak padat. Berikutnya ada desain yang akan saya sampaikan. Jadi penerapan karakteristik arsitektur Cina modern ini seperti apa sih? Jika diterapkan pada bangunan baru Wang Liheng. Jadi untuk modelnya sendiri, penerapan garis vertikal dan horizontal, serta model bangunan kota, open space dan bukaan yang besar, seperti jendela itu tinggi-tinggi, dan memberikan pencahayaan alami yang besar. Penggunaan material modern seperti aspek arsitektur, jadi untuk material-material modernnya itu seperti expose, seperti pada arsitekturnya. Lalu untuk tradisionalnya adalah penggunaan material alami seperti kayu pada aspek interiornya. Lalu untuk karakteristik China yang saya masukkan ke bangunan ini sendiri, yaitu tembok ini digunakan sebagai pemisah antar ruang, jadi lebih ke open space. Lalu atapnya berwarna, gaya jendela yang panjang, motif bervariatif juga terdapat pada floor plan desain ini, yaitu pada kamar mandi. Lalu arsitektur Cina memiliki ciri khas lorong pada bagian entrance disebut gerbang atau dumon dalam bahasa Cina. Biasanya dumon ini sesuatu seperti pintu masuk ke gua atau gerbang yang dibangun di pintu masuk gua dan diterapkan pada desain model Wang Liheng seperti di samping dengan gaya arsitektur modern. Jadi seperti merasakan pengalaman ruang yang berbeda. Berikut adalah moodboard-nya, yaitu material dan juga kalsium pada bangunan Wang Liheng. Dan berikut adalah hasil desainnya. Dan juga kasir, jadi akan mulai dengan lorong, lalu belok kanan menuju ruang yang sangat lebar. Berikut adalah bar area dengan penggunaan material yang mencolok seperti batu alam berwarna hitam yang diberi ornamen Cina, yaitu Wang Liheng dalam bahasa Cina. Berikut adalah bar dan juga dining area. Berikutnya adalah bar area yang sampingnya akan langsung berhubungan dengan sink area dan juga kitchen. Lorong dari dining area menuju ke toilet. Berikut adalah lorong wastafel dan juga toilet Wang Liheng. Berikut adalah office dan juga gudang dari Wang Liheng. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan kepada Pak Ega. Jadi semua ini adalah dapat yang saya tawarkan kepada Pak Ega. Semoga puas dengan hasil kerja saya. Kalau ada tanggapan atau masukan, saya akan dengan senang hati menerimanya. Terima kasih dan selamat sore.